warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalilur Rahman. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 2023 Universitas Pancasakti Tegal. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja ataupun PPL pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023. Untuk semuanya, selamat menyaksikan. Oke, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Pak Guru, gimana Pak kabarnya? Ya, alhamdulillah sama-sama baik ya. Oke, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran berkaitan dengan yang namanya teks diskusi. Ya, jadi teks diskusi. Nah, tapi sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini kita berjalan dengan lancar. Dimohon untuk ketua kelas Mas Ahmad Mulyono untuk memimpin berdoa. Tempat duduk siap, doa mulai. Setelah kita berdoa, sebelum pembelajaran juga Pak Guru akan presensi kalian terlebih dahulu, siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir ya. Oke, untuk yang hadir silakan ya. Nanti bila hadir dan berdiri ya. Ahmad Mulyono, Hadir. Arifia, Aini. Oke, kalau perhatikan ya berkaitan dengan yang namanya pembelajaran pada hari ini ya, yang namanya teks diskusi ya, Pak Guru ingin memberikan sebuah motivasi buat kalian bahwa yang namanya teks diskusi ini banyak sekali manfaat-manfaatnya untuk kehidupan kalian sehari-hari ya, dan juga hal ini nantinya untuk kalian di masa depan itu sangat-sangat berguna ya, karena yang namanya teks diskusi itu salah satu pokok pentingnya adalah kalian nantinya bisa berpikir kritis. Paham? Maka dari itu kita saksikan, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, perhatikan semuanya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah dengan melalui metode perancangan ya, peserta didik dapat menulis teks diskusi dengan tepat dan tanggung jawab. Dan yang kedua yaitu melalui langkah-langkah dalam PBL atau Project Based Learning, peserta didik dapat mempresentasikan teks diskusi dengan memperhatikan aspek lisan ya. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kalian capai ya. Oke ya. Oke. Selanjutnya, selain ada yang namanya tujuan pembelajaran, di sini Pak Guru juga memberikan adanya sebuah manfaat-manfaat jika kalian mempelajari yang namanya teks diskusi. Oke, perhatikan. Di sini ada manfaat teks diskusi untuk kehidupan sehari-hari, untuk kalian sendiri ya nantinya. Yang pertama yaitu adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis ya. Jadi nanti melalui teks diskusi ini membaca diajak untuk menganalisis argumen, menyimpulkan informasi dan mempertanyakan sudut pandang yang ada. Nah, nanti kalian mikir, oh ini yang pendapat ini apa, yang pendapat ini juga apa. Oke. Selanjutnya yaitu ada memerangi stereotip dan prejudis ya. Yaitu teks diskusi memperkenalkan pembaca pada berbagai sudut pandang yang berbeda. Nah, nanti kalian ketika belajar yang namanya teks diskusi pasti ada yang namanya perbedaan pendapat. Ada yang pro, ada yang kontra. Kontra ya. Pro itu adalah setuju, yang kontra itu tidak setuju. Nah, dan yang terakhir adalah meningkatkan keterampilan berbicara dan mendengarkan. Nah, nanti ketika kalian belajar yang namanya teks diskusi, ini kalian itu nantinya belajar bagaimana kalian terampil atau tidaknya berbicara.
depan umum ya. Berkaitan yang namanya teks diskusi ya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar berkaitan dengan yang namanya struktur dan unsur kebahasaan. Ya. Oke Pak Guru tanya sama kalian, siapa yang mau jawab silakan tunjuk jari dan berdiri ya. Apa saja struktur dari teks diskusi, silakan yang bisa tunjuk jari dan berdiri. Oke, silakan semua. Satu pendahulu, dua pendapat atau sudut pandang, dua pendapat kesimpulan Pak. Oke, betul sekali, tepuk tangan untuk Mas Eka. Pertama itu ada pendahulu, terus yang kedua ada sudut pandang, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, nah ketiga-tiganya kan kalian sudah menyebutkan, nah tapi ada enggak penjelasannya? Ada ya, ada pengertiannya dan sebagainya. Coba ada yang enggak yang bisa menjelaskan apa itu pendahuluan, apa itu yang namanya sudut pandang, dan juga apa itu yang namanya kesimpulan. Oke, silakan siapa yang mau menjawab penjelasan ini, silakan. Oke, silakan Mas Ismail. Pendahuluan adalah masalah yang ingin dipecahkan atau diangkat sebagai topik teks diskusi. Sudut pandang atau argumen dalam diskusi pasti akan ada berbagai pendapat dalam teks diskusi. Kita harus menyajikan argumen dari berbagai pihak. Simpulan setelah menjelaskan pro dan kontra, biasanya terdapat upaya untuk mencari jalan keluar dan pilihan terbaik sebagai solusi. Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk Mas Ismail. Ya, jadi itu adalah yang dinamakan struktur dari teks diskusi. Nah, selain teks diskusi, kemarin kita juga sudah belajar yang namanya unsur kebahasaan. Oke, silakan apa saja unsur kebahasaan yang kita pelajari kemarin yang ada pada teks diskusi, silakan tunjuk jari dan berdiri. Oke, ya, yang Riana, silakan Unsur Mbak Nen. kebahasaan ada 4: modalitas, kondisi, preposisi, menggunakan kohesi, leksikal, dan gramatikal. Oke, ya bagus sekali ya. Tepuk tangannya untuk Mbak Nen. Jadi ada 4 yang kita pelajari kemarin yang berkaitan dengan unsur kebahasaan. Yang pertama ada modalitas, ada yang namanya konjungsi, ada yang namanya preposisi, dan ada yang namanya kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Paham? Nah, ya kalian kan tadi sudah belajar berkaitan dengan yang namanya struktur dan juga unsur kebahasaan, iya atau tidak? Ya. Nah, dari ini yang juga Pak Guru akan menampilkan sebuah video yang nantinya kalian kasih pendapat ya berkaitan dengan video tersebut. Oke, mari kita tonton bersama-sama ya. Dampak negatif penyalahgunaan media sosial. Yang pertama, dampak yang terjadi pada fisik bila terlalu lama memandang gadget, mengganggu kesehatan mata, berdampak pada mata lelah dan berbahaya. Anggota tubuh seperti tangan dan leher terasa pegal, kaku sampai kram otot. Yang kedua, dampak mental. Saat dirinya dipisahkan dari gadget yang digunakan untuk bermedia sosial, timbul rasa gelisah, cemas, mudah emosi, dan frustasi. Mempengaruhi pola aktivitas sehari-hari seperti pola tidur, pola makan, mengganggu waktu belajar, mendorong perilaku FOMO atau fear of missing out, alias takut ketinggalan informasi yang dapat memicu penyebaran berita hoax karena keinginan terus mencari dan berbagi informasi terupdate. Suka berkomentar yang mengandung unsur sara dan bullying sehingga dapat dijerat oleh UU ITE. Secara tidak sadar, terlalu banyak informasi atau TMI, too much information, tentang kehidupan pribadi yang dibagikan di media sosial sehingga rentan penipuan identitas. Lalu, mengakses konten pornografi yang dapat merusak mental, bahkan memicu kejahatan di dunia maya dan dunia nyata, seperti penipuan online, tindak asusila, pencurian identitas, kekerasan, penculikan, perampokan, eksploitasi seksual, dan lain-lain. Informasi dalam bentuk berita kekerasan dan kejahatan kadang menjadi pemicu munculnya ide untuk melakukan tindakan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Contohnya seperti membuat konten video yang sengaja atau tidak menyiksa binatang, konten video yang dapat merugikan orang lain, serta mencari sensasi atau perhatian dari khalayak publik. Kecanduan atau adiksi mengakibatkan sifat lebih menutup diri pada kehidupan sekitar. Nah, dampak yang terjadi juga berpengaruh pada berkurangnya interaksi dalam keluarga dan orang tua untuk berbagi cerita.
karena lebih sering curhat di media sosial. Berkurangnya kegiatan pertemanan secara langsung dan interaksi sosial. Terlupakan bahasa formal karena lebih sering menggunakan bahasa informal dalam keseharian di media sosial. Oleh karena itu, bijaklah dalam memanfaatkan media sosialmu ya. Oke, ya tadi kita sudah menonton video bersama-sama berkaitan dengan yang namanya dampak negatif penyalahgunaan media sosial. Ya. Oke, tadi sudah ada yang namanya dampak fisik, ada mental. Ya. Oke, setelah melihat video tersebut, apa pendapat kalian? Apakah kalian setuju atau tidak? Ya, silakan. Adakah yang mau memberikan sebuah pendapat berkaitan dengan setuju yang namanya pro ataupun kontra? Oke, silakan. Oke, silakan Mbak Rara. Menurut saya Pak, memang kegiatan di media sosial lebih banyak dampak negatifnya. Melihat situasi sekarang ya Pak, seperti kejadian sebulan yang lalu, terjadi tawuran antar SMP yang mengakibatkan satu korban tewas hanya karena saling mengejek di Instagram. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Rara ya. Kemarin ya itu ada kejadian ya tawuran antara SMP karena yang namanya saling ejek di media sosial Instagram ya. Jadi itu harus hati-hati ya. Oke, silakan ada lagi mungkin yang memberikan sebuah pendapat berkaitan dengan yang namanya dampak negatif penyalahgunaan media sosial ini, silakan. Oke, silakan Mbak Nisa. Saya ingin berpendapat kalau bagi saya media sosial itu hal yang tidak bisa dihindari. Mungkin anak-anak seumuran kita juga butuh refleksi. Oke ya, silakan. Oke, betulnya Mbak Nisa berpendapat bahwa yang namanya mungkin anak-anak remaja dan sebagainya itu butuh yang namanya media sosial, butuh refleksi. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Nisa ya. Oke, lagi silakan satu lagi atau oke, Mbak Arifia silakan. Saya setuju dengan bahwa anak remaja juga refleksi. Tinggal orang tua akan selalu memberikan bimbingan kepada anaknya untuk menggunakan media sosial dengan baik. Oke ya, betul sekali apa yang sudah diungkapkan oleh yang namanya Arifia. Nah, kalau Arifia ini ya silakan main-main saja yang namanya media sosial, akan tetapi memang kita berkewajiban untuk membatasi ya, agar tidak kebablasan, agar kita tidak kecanduan. Paham? Nah, dan sebagai orang tua ataupun guru ya nantinya harus kontrol ya bagaimana yang namanya peserta didik maupun dari anak kita sendiri bisa yang namanya menggunakan media sosial secara baik dan benar. Oke, setelah kalian sudah menonton video dan juga tadi sudah tanya jawab berkaitan dengan yang namanya video, mari kita bentuk kelompok ya. Karena hari ini kita LKPD-nya atau lembaga kerjanya adalah tugas kelompok. Ya kemarin seperti kemarin ya kelompoknya ya, jangan lupa ya. Oke, silakan dibentuk kelompoknya ke kelompoknya masing-masing ataupun ke tempatnya ketua kelompoknya, silakan. Oke, berkaitan dengan yang namanya tugas ya, kita juga harus belajar berkaitan bagaimana cara sih ya cara menyusun teks diskusi yang baik dan benar dan harus dengan tanggung jawab. Nah, di sini Pak Guru akan memberikan sebuah materi berkaitan dengan yang namanya teks diskusi. Ya. Oke, yang pertama adalah ketika kalian yang namanya mau membuat sebuah teks diskusi, yang hal yang pertama harus kalian pahami adalah struktur. Paham? Ya, yaitu struktur. Terus yang kedua adalah unsur kebahasaan. Good, ya. Unsur kebahasaan. Lalu bagaimana sih Pak cara menulisnya Pak? Kita lihat saja ya yang berkaitan dengan strukturnya di sini. Oke ya. Yang pertama tahapan dalam struktur teks diskusi, yang pertama adalah mengenalkan masalah atau isunya. Nah kemarin kan kita sudah belajar yang namanya pendahuluan ya. Nah ini sama seperti mengenalkan masalah atau isu, ya yaitu masalah yang ingin dipecahkan atau diangkat
Nah, kalian harus menemukan topiknya dulu ya. Nanti topiknya Pak Guru kasih ke kalian ya. Terus yang kedua adalah menjelaskan pro dan kontranya. Nah, nanti ketika kalian sudah mendapatkan yang namanya masalah atau isunya, nah kalian juga harus menjelaskan pro dan kontra atau setuju dan tidak setujunya isu itu ya. Dan yang terakhir adalah simpulan. Nah, simpulan ini adalah setelah menjelaskan pro dan kontra, nanti kalian itu memberikan atau mencari jalan keluarnya ya, atau pilihan terbaik ya sebagai solusi. Nah, itu adalah langkah-langkah bagaimana cara kalian mencipta atau membuat dari teks diskusi. Nah, selanjutnya yaitu ada di sini kemarin sudah ya. Nah, dalam penulisan teks diskusi ya, ini ada pilih topik ya, pilih topik yang nanti Pak Guru kasih ya ke kalian. Terus yang kedua yaitu identifikasi masalah yang muncul terkait dengan topik tersebut. Terus yang ketiga adalah kemukakan pro dan kontra. Nah, pro dan kontra. Pro itu setuju. Kalau kontra tidak setuju. Bagus ya. Terus yang keempat itu adalah usahakan menemukan solusi yang terbaik dan mendiskusikan implikasi dari pengambilan keputusan-keputusan tersebut. Dan terakhir adalah gambarkan dampak keputusan pada masa depan. Itu adalah langkah-langkah kalian menulis sebuah teks diskusi. ya, teks diskusi. Oke, perhatikan ya. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menyusunnya. Ini sudah ada yang namanya judul ya. Ini kerangkanya ya, ada judul. Terus yang kedua adalah masalah yang diangkat. Selanjutnya ada pro kontra dan juga tindakan ataupun kesimpulan. Paham atau tidak? Paham. Sebelum kita melaksanakan LKPD, ini Pak Guru akan membagikan yang namanya kerangka menyusun teks diskusi ya. Di sini sudah ada yang namanya pendahuluan, ada pro kontra dan juga simpulan ya. Ini Pak Guru bagikan satu-satu. Nah, setelah ini nanti kalian akan Pak Guru tayangkan sebuah video ya untuk menentukan sebuah masalahnya ya. Pak Guru. Oke, kita saksikan video selanjutnya yang nanti kalian cari ya, dan berikan sebuah pendapat berkaitan dengan yang namanya kontra, berkaitan dengan yang namanya pro ya, dan berikan sebuah simpulan berkaitan dengan diskusi yang nanti kalian akan kerjakan ya. Pada kebersihan lingkungan sekolah, siswa sebuah sekolah dicoba gerakan bank sampah. Cuma itu, uang hasil simpanan siswa lalu diuangkan dan ditukar dengan perlengkapan kelas seperti sapu hingga penghapus papan tulis. Bebas dari sampah. Inilah tujuan yang hendak dicapai sejumlah siswa SMA Negeri Pujo Agung dalam uji coba. Atas inisiatif dari para siswa, bank sampah didirikan di lingkungan sekolah. Awalnya sampah diletakkan terpisah sesuai jenisnya. Dan 2 minggu sekali, sampah lalu dibawa ke bank sampah yang dikelola para siswa. Harapan kami ke depannya untuk lebih menekankan kepada siswa-siswi bisa mengelola sampah dengan baik dan lebih peduli pada lingkungan. 3 program dijalankan oleh bank sampah. Pertama adalah sedekah. Sampah didonasikan lalu dimanfaatkan untuk berbagai kerajinan kulit. Kedua, sampah ditukar dengan peralatan sekolah yang ditentukan masing-masing kelas. Dan yang ketiga adalah tabungan, di mana uang yang didapat dari sampah akan dipakai saat akhir semester sesuai kesepakatan. Dan kumpul biasanya akan diambil oleh lurah. Pihak sekolah mengapresiasi upaya para siswa mendirikan bank sampah di lingkungan sekolah. Memang kesulitan pertama kali di dalam pemerintah ini, sehingga ketika intinya pemerintah dalam pengelolaan sampah ini selalu memberikan pengetahuan, himbauan, motivasi
topik kita pada hari ini yaitu berkaitan dengan yang namanya bank sampah. Nah, SMP Selandia yang didalami oleh OSIS SMP Selandia ini akan mengadakan kegiatan atau program bank sampah yang ada di sekolah. Nah, jadi topik pembahasan kita hari ini yaitu berkaitan dengan bank sampah, ya, program bank sampah di SMP Sunan Alang. Iya. Nah, tadi kan kalian Pak Guru sudah memberikan yang namanya kertas, ya, kertas kerangka. Nah, silakan kalian cari informasi sebanyak-banyaknya di internet berkaitan dengan yang namanya bank sampah dan kasih pro dan juga kontranya sesuai dengan struktur dari teks diskusi. Oke, silakan dikerjakan. Silakan kalian kirim tugasnya ke WA-nya Pak Guru, ya, ataupun ke grup kelas, paham? Ya. Oke. Sudah semua dikirim ke grup kelas ataupun di WA-nya Pak Guru? Sudah. Kalau sudah, ya, hari ini setelah kegiatan kalian kerjakan yaitu LKPD-nya yaitu presentasi. Nah, siapa yang mau presentasi untuk hari ini? Coba. Saya, Pak. Oke, siap. Nah, ini kelompok 1 akan presentasi. Silakan. Oke, di sini Pak Guru akan menjadi moderator, ya. Oke, semuanya sudah siap? Ya. Oke, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berkaitan dengan kegiatan presentasi hari ini, Pak Guru selaku moderator akan membacakan susunan kegiatan. Yang pertama yaitu presentasi atau kegiatan inti, dan selanjutnya adalah tanya jawab. Nah, untuk presentasi kepada kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri, ya. Perkenalkan, nama saya Rara Duniati. Perkenalkan, nama saya Rizka Nuradini. Perkenalkan, nama saya Arifia Pusari. Perkenalkan, nama saya Ismail Safi. Ya, jadi saya akan mempresentasikan hasil kerja
Kemudian ada simpulan, pada prinsipnya sampah dapat diolah dan digunakan kembali. Pembuangan sampah yang ramah lingkungan merupakan cara terbaik untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di wilayah lingkungan sekolah. Meski program ini akan susah dilaksanakan, Oke ya, itu adalah presentasi dari kelompok pertama berkaitan dengan yang namanya bank sampah yang ada yang isu ya. Dan program yang ini dilaksanakan oleh OSIS angkatan 2023-2024 atau OSIS angkatan tahun ini, yaitu mau melaksanakan kegiatan program bank sampah untuk mengurangi sampah-sampah yang dihasilkan. Oke, mungkin ada pendapat ataupun pertanyaan dari kelompok lain yang mau tanya ataupun berpendapat, silakan. Saya Pak. Oke, silakan jadi. Saya setuju apa yang dimaukan oleh kelompok 1. Menurut saya sampah ini sangat menyesalkan. Jika dibakar dijadikan solusi dan jika dibiarkan memperburuk keindahan sekolah, maka itu saya memberi sikap pro untuk program ini dan semoga dapat cepat dilaksanakan. Terima kasih. Oke ya, jadi tadi ya Mas Mulyono sudah memberikan tanggapannya berkaitan dengan apa yang dipresentasikan dari kelompok 1. Oke, silakan ada lagi mungkin yang mau memberikan sebuah pendapat. Ya, Pak. Oke, silakan Mas Nopal. Izin memberikan pendapat Pak. Sependapat dengan Mulyono. Ini langkah yang baik jika OSIS mau melaksanakan kegiatan ini. Ya karena banyak sekali sampah, apalagi sudah musim hujan, biasanya sampah dibiarkan begitu saja. maaf Pak, izin berpendapat. Menurut saya sekolah kita maupun OSIS masih belum mampu menangani program ini karena teknisnya cukup rumit. Terima kasih. Ada pendapat lain? Silakan. Oke, ada satu lagi. Silakan Mbak Aini. Koalisi Pak, saya setuju dengan pendapat kita belum mempunyai alat atau keterampilan apalagi untuk kelas kita yang masih SMP. Ya, sama-sama memberikan komentar yang kita setuju, yaitu Putri dan juga Mbak Aini. Oke, silakan ditanggapi dari kelompok 1. Ya, tadi sudah diberikan tanggapan berkaitan dengan yang pro dan juga ada yang kontra. Silakan yang mau menjawab dari kelompok 1, silakan. Saya izin menjawab pertanyaan kalian semua. Pertama, saya mau menanggapi komentar dari Nur Aini dan Putri. Memang ada beberapa hal yang rumit, tapi ini adalah sebagian bentuk pembelajaran. Ya. Untuk menambah saja, bagi kelompok kami memang ada yang tidak setuju dengan program ini. Akan tetapi, kenapa kita tidak mencoba? Oke ya, jadi sudah dijelaskan ya tadi ya, bahwasanya di sini untuk pembelajaran siswa dan siswi, keputusan dari kelompok 1 itu membuat kesimpulan pro ya, berarti ya. Iya. Nggak setuju dengan program yang ada di SMP Sunan Alhamdulillah mengadakan bank sampah ya untuk mengurangi ya sampah-sampah dan juga mendapat menjadikan sebuah uang ya. Oke, tadi sudah presentasi dan juga kalian bisa memberikan sebuah pendapat berkaitan dengan yang namanya bank sampah di SMP. Nah, kita koreksi, kita evaluasi melihat tentang tulisan-tulisannya. Tadi sesuai struktur atau tidak? Ada yang mau menjawab? Silakan. Berkaitan dengan struktur. Isinya enggak Pak? Untuk secara struktur sudah benar Pak. Ada pendahuluan, argumen yang berada dan juga simpulannya Pak. Oke ya. Jadi tadi yang sudah dibuat Rara sudah ada pendahuluan, ada argumen pro dan juga argumen kontra yang sebagai struktur sudut pandang, dan terakhir itu ada simpulannya. Ada tidak? Ada ya. Ada simpulannya. Selanjutnya mungkin dari pembahasannya bagaimana? Oke, silakan Mas Mulyono. Jika dilihat agak membingungkan, mungkin karena memakai font yang kurang pas, tapi jika dilihat juga ada kontribusi preposisi dan koersi Pak. Oke ya, tepuk tangan untuk Mulyono dan juga Mas Umar yang sudah menilai berkaitan struktur dan juga pembahasan dari. Oke, jadi sudah kita refleksi dan kita evaluasi berkaitan dengan yang namanya hasil dari kelompok 1, yaitu berkaitan
pendapatnya dan juga struktur serta unsur kebahasaannya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pembelajaran hari ini kita sudah selesaikan. Nah, di sini Pak Guru sudah melaksanakan kegiatan selama 1 jam setengah. Ya, hari ini pembelajaran mudah atau tidak? Ya. Ya. Tadi pembelajaran gampang atau tidak? Gampang atau tidak? Gampang. Nah, untuk refleksi Pak Guru sebagai pembelajaran, nanti Pak Guru kasih link ya berkaitan dengan refleksi. Nanti kalian jawab saja